ayat 2 Undang Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan kebenaran yang kuasa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan secara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Nikita Milyani, tempat lahir Jakarta, umur tanggal lahir 39 tahun 17 Maret 1986, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Perdana nomor 7 KRT 07 RW 05, Kelurahan Petengan Selatan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan seniman, terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2025 dan selanjutnya terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh penyidik sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan sekarang. Menimbang bahwa terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Dr. Fahmi Bahmid SDMU dan kawan-kawan, advokat dan konsultan hukum pada Office Fahmi Bahmid and Partner, beralamat kantor di Citayam Unit 2A Jalan Desa Pikaraya nomor 3 Cililitan, Ramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus nomor 111 garing LO AB garing SK garing nomor 5 garing 2025 tanggal 17 Juni 2025 dan surat kuasa khusus tambahan tanggal 16 September 2025. Pengadilan tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 362 garing khusus garing 2025 garing Jakarta Selatan tanggal 17 Juni 2025 tentang penuntutan majelis hakim. Penetapan majelis hakim nomor 362 khusus 2025 garing Jakarta Selatan tanggal 17 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang, berkas-berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi, keterangan terdakwa serta keterangan ahli dan memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Nikita Milyani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan memahami mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk memudahkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengembangkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, melanggar pertama 1 pasal 45 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 1 Kitab Undang-Undang Pidana dan kedua pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 551 ke 1 Kitab Undang-Undang
pidana. 2. Menjatuhkan pidana oleh pengadilan bidang pidana penjara selama 11 tahun dan denda 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah sistem elektronik dan seterusnya digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Ismail Matuki. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya berkeras sebesar Rp5.000. Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Mereka yang melakukan, yang menyebabkan dan yang berserta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, dan mereka yang melakukan, yang menyebabkan dan turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, mengumpulkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 21 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamakan asal usul harta kekayaan, melanggar pertama 1 pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terkait dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 551 ke 1 Kitab Undang-Undang Pidana, dan kedua pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 551 ke 1 Kitab Undang-Undang Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan atas status pertama 1 dan surat tuntutan jaksa penuntut umum. 2. Melepaskan terdakwa Nikita Mirzani dari segala dakwaan tuntutan hukum. 3. Melepaskan terdakwa Nikita Mirzani dari segala tuntutan hukum. 4. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari tahanan Polda Batu. 5. Mengembalikan barang bukti berupa uang sebesar 3.486.234 rupiah. 2. HP milik terdakwa Nikita Mirzani merek Apple tipe iPhone 15 Pro Max warna abu-abu dengan email 35699463112 berikut singkat dengan MSI SDN 0812887794 dan handphone tipe 15 Pro Max warna silver dengan email 343550910935778 dan nomor 085217317386 kepada orang yang berhak yakni Nikita Mirzani, namun memberikan hak-hak terdakwa dalam kemampuan penuntutan harkat dan martabatnya. 7. Membebankan biaya perkara kepada negara. Setelah mendengar pembelaan terdakwa, selanjutnya setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya, mohon kepada majelis hakim agar segera membebaskan saya karena saya sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan pidana seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa dan pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, selanjutnya penuntut umum tetap pada tuntutan semula. Setelah mendengar pula tanggapan terdakwa dan penasihat hukum
umum yang pada pokoknya